Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, kemudian kita duduk bersama di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin di hari Jumat Sayyidul Ayyam yang dikatakan oleh Nabi bahwa ibadah yang dilakukan di dalamnya, ketaatan yang dilakukan pada hari ini dan malam Jumat mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala-pahala inilah yang akan kita bawa nanti setelah kita meninggalkan dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, hanya membawa amal-amal soleh, pahala-pahala kita. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Risalatul Muawanah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Masih di akhir penjelasan Al-Imam Haddad tentang Al-Muraqabah. Bahkan di akhir ini beliau memberi contoh yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya kita menerapkan muraqabah. Apa itu muraqabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan walakin sya'an fi dawami hadzal mashhad wa husuli thamaratihi allati awwaluha. Kalau kita belum bisa membayangkan bagaimana kita seakan-akan melihat Allah atau Allah melihat kita, maka kata beliau, maka cara di dalam melanggengkan dan menghasilkan buah muraqabah, hasilnya bagaimana caranya? Awwaluha, yang pertama kita belajarnya gimana cara supaya ada muraqabah dalam diri kita. Kalau kita belum bisa membayangkan Allah itu melihat kita, seandainya ya, tapi insya Allah ya, kita yakin dengan Asmaul Husna, dengan akidah yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, Al-Aqidatul Mujmalah, akidah secara global, bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, dan semua daripada sifat-sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya orang, tingkatan keimanannya beda-beda. Kadang dia berada di bawah orang awam. Ada orang-orang soleh yang dia takutin. Ada orang-orang soleh yang mungkin dia malu kalau dia berbuat sesuatu di hadapannya. Maka kata beliau, yang pertama caranya adalah alla ya'mala fima bainahu wa bainallah amalan yastahi ayyarahu alaihi rajulun minas salihin. Ya. Kalau dia nggak bisa bayangin dia mau kemana sih nih, mau maksiat, ya, mau ke Parung takut, tapi nggak bisa, masih berangkat juga. Emang nggak kelihatan kan, Allah kelihatan. Kata Imam Haddad, bayangin di jalanan ada guru ente, jadi gak kira-kira berangkat? Lalu ketemu, ente mau kemana? Parung kayak, mau ngapain? Kira-kira begitu katanya. Seakan-akan engkau melakukan itu perbuatan lalu dilihat oleh rajulun minas salihin, orang soleh, orang yang kita makhluk dah, kita sungkan, kita hormat, kita ta'zim. Jadi kata Imam Haddad, caranya begitu dulu. Pertama, kita malu, kita mau melakukan sesuatu, khususnya misalnya dalam kemaksiatan, ya, bagaimana nih caranya supaya kita nggak ngerjain maksiat? Bayangkan seandainya seakan-akan engkau itu dilihat oleh orang soleh
yang memang kau hormat kepadanya. Gitu ya. Jam 2 siang tak habis sembahyang Jumat, bawa pancingan. Dia mikir dulu, kira-kira ntar di tikungan gue amprok sama ustaz, pegang gak nih? Nah iya ya. Jadi gimana? Wah kayaknya ustaz tinggal di Jagakarsa katanya, gue ngeri kelihatan. Nah, bayangin itu dulu gitu katanya. Jadi ada orang soleh yang kita hormati, yang kita malu kepadanya kalau kita melakukan kemaksiatan, dilihat dan diketahui olehnya. Jadi apa? Nggak jadi dah. Juga dia ingat guru-gurunya ataupun nasihat-nasihat gurunya, ya. Sehingga ini yang kata Imam Haddad menjadi awal bagaimana dia menerapkan muraqabah, sehingga tertahan dari itu semua kemaksiatan, ya. Dia lagi mau ngomongin orang, mau ghibah, dia mau hasud orang, dia mau adu domba orang. Gimana nih kalau dilihat sama gurunya, lihat sama orang soleh, ketahuan. Nah, sehingga tahan, jangan berbicara ya bohong, jangan berbicara yang namanya ghibah, jangan yang namanya menghasud, ataupun jangan juga mengadu domba dan melakukan sesuatu maksiat apapun. Kata Imam Haddad, yang pertama langkahnya adalah hasil buah yang paling pertama, caranya dengan kita malu melakukan satu kemaksiatan kalau dilihat oleh orang soleh. Nah, kalau udah ada perasaan seperti itu, ini bayanginnya. Jadi insya Allah akan tertahan, akan nggak jadi dia melakukan kemaksiatan apa aja. Ya. Wa hadza azizun. Nah, ini memang ya agak berat juga. Ya. Kadang orang juga tingkatan kehormatannya atau malunya dia kepada orang itu nggak semua sama, ya. Ada yang dilihat sama gurunya, lihat sama ustadz, ya, ada apa tuh lihat sama orang soleh, dia bawa pancingan, bodoh dah, aku jalan-jalan juga dah. Ya, ada juga yang begitu, agak lempeng semua, ya. Nah, tapi insya Allah namanya kita orang ngaji, ya, orang yang menuntut ilmu, yang di sini banyak Allah turunkan rahmat. Rahmat di sini yang menyebabkan melembutkan hati kita, yang membersihkan dikit-dikit penyakit hati kita, ya. Jangankan disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslahus salihin, orang-orang saleh, ya. Tadi kita baca maulid, harapannya setiap Jumat ini kita baca maulid, ya, terbangkit terus rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbangkit terus rasa rindu kita kepada Nabi, ya. Disebut nama Nabi aja kadang kita udah merinding, disebut nama Nabi kadang meneteskan air mata. Kenapa? Li syiddati syauq, begitu sangat rindunya kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa berziarah. Kata Nabi setelah wafatnya beliau, Sayyidina Bilal bin Rabah jauh tinggal, beliau tinggal bukan di kota Madinah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau kalau nggak salah tinggal di Syam, di daerah Syam. Lalu satu hari ketika beliau tidur, bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Lama nggak ketemu Nabi karena Nabi telah wafat. Dan juga nggak pernah datang ke kuburnya Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Sayyidina Bilal bin Rabah, Bilal muazzinnya beliau, muazzinnya Nabi. Kata Nabi dalam mimpinya, wahai Bilal, kau nggak rindu kepadaku? Kata Sayyidina Bilal, sangat rindu ya Rasulullah. Dikata gitu, ya, rindu banget. Rindu ya Rasulullah, kalau kau memang rindu kepadaku, datang ke kuburku. Subhanallah. Sebab kata Nabi apa? Beda kuburannya Rasulullah. Man zara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Oh. Ini makanya dahsyatnya Rasulullah itu, kata Nabi kepada Sayyidina Bilal,
siapa yang datang ke kuburku setelah wafatku, maka seakan-akan dia datang di masa hidupku. Sama juga dia datang ziarah ketika aku hidup. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ya, mudah-mudahan kita bisa ziarah. Ya, ziarah dengan kita ziarah kepada Rasulullah dalam umrah ataupun haji. Ini aku berangkat semua nih. Ziarah, ya, ziarah rombongan aja, insyaallah. Ya, kita ziarah orang soleh, ziarah ulama, ziarah guru-guru kita. Kita akan ziarah juga kepada Sayyidil Mursalin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang belum berangkat insyaallah bisa berangkat. Yang penting tumbuhin di sini cinta sama Nabi, rindu sama Nabi. Kita nggak bisa melihat Rasulullah karena kita nggak sezaman dengan beliau. Tapi kata Nabi dalam hadisnya, orang yang paling terbaik adalah bukan sahabatku, kata. Bukan orang-orang yang hidup di masaku, tetapi orang yang hidup setelahku, artinya tidak lam yarauni, mereka tidak melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka nggak melihatku, kata sahabat, bukankah kami ya Rasulullah orang yang afdal denganmu? Beda, kata Nabi. Kalian setiap hari ngelihat aku, pantas kalian cinta sama aku, betul gak? Nah, gitu. Kita ngelihat tiap hari, kan pasti kita demen, ya. Bini kita liatin gak tiap hari? Iya. Apa udah nggak pernah liatin? Jangan-jangan nih, kan begitu. Pantas kita ngelihat, kita cinta. Maka kata Nabi, bukan kalian, wahai sahabatku, tapi adalah orang yang hidup setelah wafatku, lalu mereka beriman kepadaku, padahal mereka tidak melihat aku. Beriman mana? Mereka cinta kepadaku, mereka sangat rindu kepadaku, mereka taat kepadaku. Lihatin, taat sama Nabi padahal nggak hidup bersama Nabi. Itu siapa? Kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan kita, maksud-maksud kita, urusan-urusan kita semuanya dikabul dan dimudahkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassul, ya. Apalagi tadi disebutin ayat para habaib minas salihin, dari orang-orang soleh, Ustaz Ramdhani yang hafal semua urutan-urutan daripada para habaib, orang-orang soleh yang luar biasa. Makin menambah barokahnya majelis kita. Kalau disebut satu orang soleh aja, satu guru kita disebut, almarhum al-walid Syekh Abdul Razak Haidar rahimahullah, misalnya begitu. Ini disebut banyak orang soleh. Ini bukan banyak lagi, lebih dari 10. Apalagi yang disebut aslahus solehin, manusia yang paling soleh, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini hari Jumat, sekaligus ingetin, banyakin tambahin apaan, bacaan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Salawat itu dahsyat, paling dahsyat. Bahkan kata Nabi, la riya'a fih, kata. Seandainya itu orang riya juga, katanya. Maksudnya begitu. Orang baca sholawat, dia kenceng, Allahumma salli ala Muhammad, gitu tuh, kadang ada ya. Itu nggak ada riyaknya, katanya. Seandainya dia pun ada riya, tetap sampai kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Yang dilihat syiarnya di situ, meninggikan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah mengangkat, memuliakan nama Rasulullah dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat bagimu wahai Muhammad sebutanmu, penyebutanmu dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, itu contoh bagaimana cara menumbuhkan muraqabah. Ini orang nggak pernah merasa diawasin. Nah, kata Imam Haddad, taruh dah. Bayangin siapa orang yang kamu hormat kepadanya dari orang soleh. Seandainya itu orang soleh ada di hadapanmu, dia ngelihat kamu melakukan satu kemaksiatan, lalu kau malu di hadapannya. Nah, bayangin itu dulu katanya. Baru setelah itu bertahap-bertahap. Maka kata beliau apa? Wa ma wara'ahu az minhu, dan yang setelahnya kalau dia bisa berlanjut sampai sudah merasa benar-benar diawasi oleh Allah,
bukan merasa diawasi sama orang soleh lagi udah. Ini udah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang paling mulia. Ya. Ila ayyasira al-'abdu fi akhiril amri mustaghriqan billahi ta'ala. Sampai seseorang itu atau seorang hamba dalam puncak urusannya, dalam puncak permasalahannya dengan muraqabah ini, dalam puncak muraqabahnya apa? Dia sampai pada tingkat mustaghriqan billah. Apa mustaghriq? Istighraq, tenggelam dengan Allah Subhanahu wa taala. Istighraq maknanya tenggelam, tenggelam benar-benar larut hanyut di dalam perasaan, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faniyan amma siwah, wa faniyan amma siwah, dan orang itu akan merasa fana, nggak ada apa-apanya, amma siwah, dari segala sesuatu selain Allah. Jadi ini udah tingkatan paling tinggi, tingkatan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ya. Tapi kalau kita di bawahnya tadi minimal begitu, ya. Tetap merasakan bahwa diri kita ini selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teori-teori muraqabah ini maka diambil oleh ilmuwan teknologi, dibikinlah kamera, CCTV kan gitu ya, untuk pengawasan, mengawasi. CCTV diadain, ditaruh untuk apa? Untuk memantau keadaan seseorang. Tapi hati-hati, jangan taruh di kamar mandi. Mau ngapain? Ya. Tujuannya lil wasail hukmul maqasid. Tujuannya untuk kebaikan, untuk memantau. Kalau ada di masjid, liatin. Ini namanya kan copet, kadang ada juga di masjid, kan gitu. Maling ada nggak di masjid? Banyak. Ya, ada juga yang suka garong kotak amal. Ya. Ada nggak? Masih ada. Nah, jadi tujuannya untuk orang yang masuk ini yang punya niat jahat, lihat. CCTV sebagaimana muraqabah, memantau jangan sampai orang itu melakukan kesalahan, kemaksiatan, kan gitu. Kalau yang sholat sih kita nggak pikirin ada CCTV, emang kita mau ibadah di sini. Tapi coba kalau ada orang maksud jahat, dilihat dulu kanan kiri. Oh, ada apanya nih? CCTV, merasa diawasin, ya, dipakai tuh dalam kehidupan manusia. Ya, boleh, nggak apa-apa, karena tujuannya untuk kebaikan, untuk meredam kemaksiatan, kezaliman, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, supaya nggak ada di tempat yang mulia ini. Ya, di rumah kita pakaiin CCTV, boleh, untuk menjaga keamanan. Ya, tapi tetap itu cuma alat, jangan berpatokan. Ya, nah CCTV ya, sekarang bisa disetting kan gitu. Ya, begitu mau dilihat kamera CCTV tol KM 50 mana katanya? Agak ada katanya. Ya, CCTV kalau rendeh, taruhnya bisa diapain? Digeprak. Kalau geprak, dipenyok, dipatah. Ya. Tetap yang inti adalah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qad ghaba 'anil khalqina, orang yang sudah sampai dalam puncaknya istighraq billah, tenggelam dengan Allah. Hanya yang ada dilihat cuma Allah. Wa faniyan amma siwa, segala sesuatu selain Allah fani. Apa fani? Fana, sirna, binasa, hancur. Ya, qad ghaba 'anil khalqi. Ini orang sudah hilang dengan makhluk. Maknanya apa? Dia udah nggak lihat orang lagi, udah. Yang dilihat cuma Allah Subhanahu wa taala. Bi syuhudil haqqi
dengan merasa selalu diawasi oleh Allah, dengan pantauan Allah, dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Wal tahaqa, syuhud tadi. Makanya ada zikir kemarin yang kita baca, ada apa tuh? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu qaribun. Ini zikir dalam rangka menerapkan muraqabah. Ya, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr itu bacanya. Ya, buat kita pakai juga. Tambahin, kita berusaha dalam sikap kita, dalam kata-kata kita, dalam gerak-gerik kita. Kita bantu dengan hati kita. Tadi itu kalimat Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah memandangku dengan pandangan rahmatnya, Allah dekat denganku. Tuh, kalau dia udah berasa Allah dekat denganku, insya Allah segala sesuatunya akan tertahan dari kemaksiatan-kemaksiatan, karena dia merasa ada Allah di sampingnya, ada Allah di hadapannya. Wal tahaqqa bi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dan orang ini sudah ingin sangat bertemu iltihaq dengan tempatnya orang-orang yang baik, as-siddiq, bi maq'adi sidqin. Dan juga orang ini, orang yang sudah benar-benar merasa yang dilihat itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan ingin sekali mendapatkan tempat yang terbaik, inda malikin muqtadir, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala al-Malik, yang maha merajai, yang maha menguasai, muqtadir, yang maha berkuasa. Ini akhir dari pembahasan dalam fasal yang menjelaskan tentang muraqabah. Panjang lebar, udah lama kita bahas ini, baru sekarang selesai bab tentang fasalnya. Banyak pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan, kalimat-kalimat, nasihat-nasihat Al-Imam Haddad yang insya Allah ya bisa menjadi futuh buat kita. Apa futuh? Allah buka mata hati kita. Seandainya kita belum dari dulu kita ngaji misalnya, ya, kalau belum Allah buka mata hati kita, insya Allah dengan karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Al-Imam Haddad ini rahimahullah, maka insya Allah kita bisa ya terbuka mata hati kita, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, makin luas hati kita. Ya, kalau bisa ntar kita bisa ziarah juga ke kubur beliau, ya, Hadramaut, ya, Tarim. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Maka ada juga rencana, ya, rencana doang, ya, pengen bikin paket travel itu Tarim, ya, Yaman, Mesir, ya, Mesir, Imam Syafi'i, ya, mana lagi tuh, ya, Turki. Turki itu Kapadokia, itu banyak museum sejarah peninggalan Rasulullah dan para sahabat, termasuk baju Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Begitu kita masuk museum Topkapi di Turki, pertama yang diperlihatkan dalam ruangan kaca itu bajunya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dijembreng. Tahu jembreng? Nah, kalau kita biasa jemur di belakang rumah, dijembreng aja dah, lo jembreng. Ini suruh jangan nanya Bang Turki, ini ngapain dijembreng kan gitu. Di situ benar kita lihat kalau dalam sirah sejarah itu kehidupan Rasulullah, baju tambelannya Sayyidah Fatimah itu ada 12. Di situ benar tambelan. Ya, subhanallah, banyak di situ. Ya, yang kita jadi bikin selalu bersalawat kepada Rasulullah. Makin rindu kita kepada Nabi, insya Allah. Jadi paketnya itu enak tuh, 3 apa itu? Turki, Yaman, Mesir. Nah, ya, insya Allah. Ini baru pengennya doang. Tahu travelnya mana kita nggak tahu. Tuh. Ya, silakan Pak Haji bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam. Dalam rangka mukorokoh ini, saya mendengar ada Ustadz terkenal, Ustadz Ucup. Jadi beliau itu katanya selalu ditemani Rasulullah di sampingnya, bahkan sedang duduk katanya. Kalau dia membuang sampah pun katanya malu. Ada Rasulullah. Itu seperti apa itu sebetulnya? Halusinasi atau gimana? Kalau orang mimpi, saya sering dengar gitu. Yeah. Ini ditemenin katanya. Iya, iya. Itu beredar itu videonya. Iya.
Yang pertama, penjelasan perasaan seseorang, apalagi orang soleh, kalau dia merasa seperti itu luar biasa emang, dan bisa saja terjadi, bisa saja terjadi. Ya, karena tadi ruhnya Rasulullah itu hadir kapan saja. Ini yang belum makom kita emang di situ. Ya. Yang kedua, mungkin permasalahannya kadang diumumkan ke awam. Jadi kadang tingkat nalar kita belum sampai. Kayak misalnya Haikal Hasan kan ngimpi Nabi, benar bisa aja. Tapi kalau diumumin, wah, jadi penjara kan bisa gitu kan ya. Ya. Jadi bisa saja seseorang itu karena kan hubungannya meruh, kita nggak bisa batasin. Apalagi ruhnya itu Rasulullah, dan efeknya baik ya. Sampai tadi kata dibuang sampah sembarangan aja dia nggak mau. Ya, apalagi dia maksiat. Nah itu luar biasa. Bisa saja itu terjadi, ya kita nggak bisa batasin. Tapi mungkin permasalahannya kadang orang awam kita mendengarnya masih bawah banget ya tingkatannya. Oh, belum tengah belum. Ya kita membenarkan seandainya itu terjadi dalam diri orang-orang soleh. Yang terpenting yang diakui oleh orang soleh ini, orang ini juga istiqomah. Apa maknanya? Syariatnya dikerjain. Ya. Maknanya jangan cuma wah ada Nabi depan gue kan gitu, tapi nyawer jalan terus kan gitu, bayang kagak. Nah itu kata Imam Haddad, jangan tertipu dengan seseorang yang memiliki sesuatu yang dahsyat, jalan di atas air, terbang. Kita juga bisa terbang kalau naik pesawat. Atau misalnya tadi itu ya ada Rasulullah, memang pernyataannya benar, tapi kata Imam Haddad kita lihat zohirnya. Nah, itu. Jadi untuk menilai orang ini gimana, kita lihat orangnya zohirnya gimana, syariatnya gimana, sholatnya gimana, amalan zohirnya gimana, itu aja ya. Jadi seandainya ada yang berkata seperti itu sah-sah aja, tapi kalau sesuai dengan syariat. Oh iya, gitu, iya, ya jadi selalu duduk di sampingnya kan? Iya, ya. Jadi maka saya bilang tadi kita nggak bisa batasi, silahkan, ya. Tapi tetap kalau memang sebab nggak ya. Kalau berbicara Rasulullah itu udah bersih semua ada orang, ya. Maaf kagak ngobyek kan gitu, ya. Tapi kalau masih ngobyek juga, saya nggak nyobain ngobyek kayak apaan kan gitu, ya. Nah, artinya ya maaf kita nggak tahu, kan ada permasalahan juga seseorang ini kan gitu. Nah, makanya lalu dibenturkan dia bawa tentang dengan Rasulullah. Nah, itu yang kadang jadi kita sesalkan ucapannya, tapi di balik itu ada perbuatan yang nggak baik. Makanya saya bilang tadi ya, silakan berkata seperti itu, dia merasakan ada Rasulullah, itu memang bisa aja. Tapi tadi saya bilang ibadahnya gimana? Ya, maksiatnya gimana? Tertahan nggak? Maksiat kagak, ya. Korupsi kagak, makan duit orang kagak, gitu. Joget kagak, kan gitu. Nah, jadi gampang aja kata Imam Haddad, lurus kita lihat. Ini orang kita lihat nilainya gimana? Luarnya aja. Ketaatan Allah gimana? Dia ngerjain maksiat kagak. Nah, itu jelas, ya. Jadi insyaallah ya mudah-mudahan yang terpenting buat diri kita semua, insyaallah kita bisa masing-masing. Karena ini nggak bisa berkelompok, masing-masing diri kita ya menerapkan yang namanya muraqabah. Ya tadi paling minim, paling dasar kata Imam Haddad, caranya adalah kau bayangkan seandainya kau berada di depan di hadapan orang soleh yang kau malu melakukan satu kemaksiatan, nah, sehingga kau tertahan dari melakukan kesalahan dan maksiat itu. Ya wallahu taala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.